Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Putri Nurjana dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Ponorogo akan mempresentasikan salah satu materi pada mata kuliah Gender Sosial Inklusi yang berjudul Konsep Inklusi Gender dan Sosial dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Evi Muafiah MAG. Baiklah, sebelum kita memulai diskusi pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, yang pertama tentang konsep gender sosial inklusi. Gender adalah perbedaan yang bukan biologis dan juga bukan kodrat Tuhan. Konsep gender sendiri harus dibedakan antara kata gender dan juga kata seks atau jenis kelamin. Kata seks adalah kodrat Tuhan, sedangkan gender adalah perbedaan tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk karena proses sosial yang panjang. Sedangkan inklusi sosial merupakan proses seluruh lapisan masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi atau mengambil peran dalam masyarakat dengan baik. Inklusi sosial ini merangkul semua warga masyarakat yang mengalami stigma dan marginalisasi dengan mengajak masyarakat luas untuk bertindak inklusif dalam kehidupan sehari-hari. Atau bisa dikatakan inklusi sosial sebagai upaya untuk mendorong masyarakat membangun relasi dan solidaritas tanpa adanya paksaan dari siapapun. Yang kedua yaitu kebijakan nasional dan kebijakan internasional gender inklusi sosial. Kebijakan yang pertama, kebijakan nasional. Pada tahun 2000, Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarus utamaan gender. Kemudian tahun 2006, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak menyusun draft rancangan peraturan pemerintahan tentang pengarus utamaan gender. Kebijakan yang kedua yaitu kebijakan internasional. Menggunakan istilah gender dan utamanya analisis gender merupakan pengayaan kerangka kerja kalangan feminis yang sebelumnya lebih terfokus pada perempuan, seperti pada kebijakan yang didesakkan pada PBB dalam pembangunan atau Women in Development. Kerangka kerja berbasis gender ini menggeser asumsi keterpinggiran relasi gender relatif yang dapat pula menimpa laki-laki. Karena budaya patriarki, kedua pihak lebih rentan terhadap ketimpangan sosial, seperti adanya ketimpangan etnisitas dan juga kelas. Nah, pembahasannya ketiga ini tentang inklusi sosial dan juga inklusi gender. Yang pertama, inklusi sosial. Inklusi sosial adalah proses membangun hubungan sosial dan menghormati individu serta komunitas, sehingga mereka yang marginal dan mengalami prasangka dapat berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan, kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan juga budaya. Hal ini pun termasuk faktor-faktor seperti koneksi dengan orang lain, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan akses ke layanan yang mempromosikan kesejahteraan. Nah, dan yang terakhir yaitu inklusi gender. Berbicara tentang gender tentu akan berkaitan dengan kesetaraan gender. Keadilan dan kesetaraan adalah gagasan dasar, tujuan, dan misi utama untuk mencapai kesejahteraan dan membangun keharmonisan, baik di kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun di dalam keluarga yang berkualitas. Dari penjelasan tadi dapat kita ambil contoh ketidakadilan gender yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini masih sering kali terjadi di kehidupan sehari-hari karena adanya ketimpangan di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki. Hak istimewa yang dimiliki laki-laki ini seolah menjadikan wanita barang miliknya dan memperlakukannya semena-mena. Namun, baik pihak internasional maupun nasional sudah berupaya membuat kebijakan-kebijakan agar tercapainya kesetaraan gender dan tidak adanya lagi ketidakadilan gender. Salah satu konferensi di Kairo ini membahas tentang kependudukan dan juga kebijakan yang ada di Beijing di mana diadakannya konferensi wanita sedunia. Nah, karena hampir semua pihak ingin mencapai kesetaraan gender, maka akan lebih baik lagi apabila kita menerapkan pada diri kita untuk saling menghargai kepada sesama, sehingga tidak akan lagi muncul kelas maupun etnisitas.
Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.